Halo, selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan seri kardiologi untuk dokter umum dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cardiac dyspnea atau sesak yang disebabkan oleh masalah jantung. Nah, kita akan membahas apa itu dan bagaimana karakteristiknya sesak yang disebabkan oleh jantung. Mayoritas dari kita memang seringkali beranggapan sesak itu artinya masalah paru. Padahal tidak semua sesak itu karena masalah paru. Kadang-kadang kita juga menjumpai sesak yang disebabkan oleh masalah jantung. Yuk kita bahas. Nah, apa itu dyspnea ya? Atau sesak. Dyspnea adalah sensasi sulit atau tidak nyaman saat bernapas. Dan ini merupakan pengalaman subjektif ya, yang dirasakan dan dilaporkan oleh pasien. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi kata pengalaman subjektif. Jadi memang ini adalah rasa yang dirasakan oleh pasien dan seringkali parameter-parameter objektif kita mungkin baik ya, misalnya dari saturasi oksigen itu bagus ya 99%, tapi pasien merasakan sesak. Nah, itu masuk dalam kategori dyspnea. Ada beberapa karakteristik lainnya, yaitu tachypnea, yaitu peningkatan laju napas di atas normal, hiperventilasi, di mana ada peningkatan ventilasi semenit yang melebihi kebutuhan metabolik, dan hiperpneu, yaitu peningkatan ventilasi semenit yang tidak proporsional. Nah, biasanya kondisi di atas itu tidak selalu ya disertain dengan rasa sesak. Jadi takipnu, hiperventilasi, dan hiperpnia ini bukan berarti selalu dyspnea. Nah, ada beberapa karakteristik ya dari dyspnea, terutama yang berkaitan dengan masalah jantung. Pertama adalah ortopnu ya. Ortopnu ini adalah sesak napas yang dirasakan dalam posisi berbaring atau recumbent. Nah, ini akan membaik ya dengan kondisi duduk atau berdiri. Nah, biasanya gimana kita mendeteksi ortopnu ini? Biasanya kita dapat bertanya kepada pasien berapa bantal yang digunakan saat tidur. Selanjutnya adalah paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Jadi, ini adalah sesak napas yang membangunkan pasien ya. Biasanya 1 sampai 2 jam setelah tidur. Dan biasanya akan membaik setelah posisi tegak. Nah, biasanya ciri khasnya adalah pasien duduk di tepi tempat tidur dengan kaki yang menjuntai. Dan ada yang kita kenal dengan nama trepopneo, di mana ada sesak yang terjadi pada saat satu posisi lateral ya dekubitus. Jadi dia miring ke satu arah ya. Nah, biasanya terkait dengan penyakit paru asimetris dan biasanya disebabkan juga oleh penyakit jantung. Nah, ada juga yang disebut disebut sebagai platipnu, di mana ada sesak napas ya pada posisi tegak. Nah, ini kebalikannya. Dan biasanya membaik saat berbaring. Nah, ini biasanya disebabkan oleh ortodekoksia dan pada pasien PJB sianotik. Nah, ada beberapa hal ya yang harus kita gali ya saat kita melakukan anamnesa kasus dyspnea. Biasanya kita mulai dulu dengan pertanyaan, apakah ada kesulitan bernafas? Nah, ini pertanyaan awal ya untuk menggali apakah ada dyspnea atau tidak pada pasiennya. Kita gali onsetnya, apakah rasa sesaknya itu munculnya mendadak atau bertahap, frekuensinya bagaimana, dan durasi serangannya bagaimana. Apa ada kondisi pemicunya ya, baik itu aktivitas, emosi, maupun perubahan posisi tubuh. Kita juga sebaiknya menggali gejala penyerta, baik itu nyeri dada, palpasi, wheezing, ataupun batuk. Riwayat fungsional, jadi kemampuan berjalan, naik tangga, maupun mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah ada keluhan ya saat melakukan aktivitas-aktivitas yang sederhana. Dan terakhir kita juga harus menggali ortopnu atau PND-nya, yaitu berapa jumlah bantal ya yang digunakan pada malam hari, apakah ada rasa terbangun malam hari, dan
apa posisi yang menimbulkan rasa lega pada pasien. Apakah lebih nyaman saat duduk atau lebih nyaman justru saat berbaring? Nah, itu harus kita gali. Dan ini ya yang penting batuk non produktif. Jadi seringkali kita mendapatkan pasien dengan batuk non produktif pada malam hari langsung di pikiran kita TB. Padahal tidak selalu ya, justru salah satunya adalah dyspnea akibat masalah gagal jantung ini juga menyebabkan adanya batuk non produktif yang kita kenal sebagai dyspnea ekuivalen. Nah, ini apa sih mekanisme dari dyspnea ini? Normalnya laju napas pada saat istirahat itu adalah 12 sampai 15 kali per menit dengan tidal volume 600 cc. Nah, individu normal itu biasanya tidak menyadari usaha respirasi ya, hingga ventilasi meningkat 2 kali lipat dan dyspnea baru terjadi pada peningkatan 3 kali lipat. Nah, ini ada dua teori ya yang menjelaskan kenapa terjadinya dyspnea. Pertama adalah length tension inappropriateness. Ini teori dari Campbell and Howell pada tahun 1963, di mana terjadi mismatch ya antara tekanan yang dihasilkan otot respirasi dan volume tidal yang terjadi. Sehingga muscle spindle interkostal ini mengirim sinyal sehingga menyebabkan nafas itu dirasakan. Dan yang kedua, kita kenal dengan nama G reseptor atau juxtacapillary receptor. Ini terletak di interstitium alveolar yang diinervasi oleh serabut yang tidak bermielin di nervus vagus dan distimulasi apabila paru itu ada tanda-tanda kongesti ya atau cairan. Akan mengaktifkan refleks Hering-Breuer dan inspirasi akan dihentikan sebelum penuh sehingga nafas itu akan menjadi cepat dan menjadi dangkal. Nah, ini adalah mekanisme juga yang terjadi pada ortopnu dan juga paroxysmal nocturnal dyspnea. Nah, pada ortopnu pada posisi berbaring akan menyebabkan redistribusi volume darah ya dari ekstremitas bawah dan splanik ke paru dan ventrikel kiri kemudian akan gagal memompa volume tambahan sehingga akan terjadi penurunan kapasitas vital dan compliance paru hingga menyebabkan sesak napas. Dan mekanisme dari paroxysmal nocturnal dyspnea itu serupa dengan ortopnu, di mana juga dirasakan ada gagal jantung kiri yang tidak dapat yang mengimbangin output rate ventrikular yang relatif normal. Jadi kok terjadi penumpukan cairan di parunya. Dan penurunan respons pusat pernafasan di otak saat tidur dan penurunan aktivitas adrenergik miokardium ya saat tidur. 4 setting klinis dyspnea. Jadi kita harus bisa menggali juga apa yang menjadi setting klinisnya ya dari dyspnea ini. Pertama adalah peningkatan dari ventilatory demand. Nah, apa saja yang menyebabkan peningkatan ventilatory demand? Ini bisa jadi aktivitas yang berlebih, ada demam, hipoksia, anemia, masalah asidosis, ya. Penurunan dari yang kedua adalah penurunan dari ventilatory capacity. Jadi penurunan dari kemampuan bernapas ya. Bisa jadi ada efusi pleura, pneumotoraks, massa intratorasik dan kelemahan otot. Yang ketiga ada resistensi dari saluran napas, bisa itu karena asma maupun penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang terakhir adalah penurunan dari pulmonary compliance, bisa disebabkan oleh fibrosis interstisial maupun edema paru. Nah, ini dari penyebab kardiovaskular ya dari dyspnea. Jadi ini adalah progresi dari gagal jantung kiri. Biasanya pada stadium dini itu ada dyspnea on effort ya, rasa sesak saat aktivitas sedang, fatigue, rasa lemah, dan rasa tercekik. Dilanjutkan dengan gagal jantung yang lanjut, ada rasa sesak saat aktivitas ringan, ortopnu, dan juga PND. Nah, biasanya kalau tidak diobati, maka akan lanjut ke kondisi yang kita kenal dengan nama edema paru akut, di mana ada manifestasi paling dramatis ya dari overload paru. Selain gagal jantung, ada beberapa hal lainnya yang menyebabkan masalah sesak atau dyspnea. Stenosis katup mitral, insufisiensi aorta, atrial fibrilasi, tamponade perikard, hipertensi pulmonal, dan kardiomiopati. Ini adalah hal-hal ya yang menyebabkan eh, gagal jantung, ya penyebab sesak ini. Nah ini ada
Diagnosis banding dyspnea. Jadi saat kita bertemu pasien yang mengalami dyspnea, pastikan juga mempunyai diagnosa bandingnya ya dari kasus ini. Untuk jantung, ada gagal jantung kiri, penyakit katup ya, maupun stenosis mitral maupun mitral insufficiency, aritmia paroxysmal atau AF, atrial fibrilasi, tamponet perikard, PH, kardiomiopati atau miokarditis. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat penyebab paru ya. Jadi ada teman-teman penyakit paru yang juga menyebabkan sesak. Itu ada asma, PPOK, emboli paru, pneumonia dan efusi pleura, pneumotoraks maupun ansietas atau gangguan panik. Anamnesis dan PF yang cermat selalu membantu dan mungkin diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti ekokardiografi maupun kateterisasi jantung maupun uji fungsi paru. Nah, ini ada beberapa take home message-nya ya. Jadi kita sudah membahas hari ini bahwa dyspnea itu adalah gejala yang subjektif, selalu karakterisasilah secara detail ya, baik itu onset, durasi, pemicu maupun posisi. Ortopnu adalah posisi berbaring yang memburuk saat posisi sesak di mana kalau saat berbaring memburuk dan membaik saat duduk. Kalau PND itu kebalikannya, ya PND itu biasanya rasa terbangun ya karena sesak 1 sampai 2 jam setelah tidur. Mekanismenya tadi sudah kita bahas, ada dua ya, yang utama length tension mismatch dan stimulasi J reseptor. Nah, tadi kita sudah bahas 4 setting klinisnya dan kita sudah membahas mengenai diagnosa banding baik kardiak maupun non kardiak dari sesak. Oke, terima kasih ya sudah join hari ini.